Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan dari program studi PPKN 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20 18 20 50 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis virtual dengan penjelasan tentang perkembangan kepribadian. Untuk langkah berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kepribadian terlebih dahulu. Yaitu perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif, yang tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya. Untuk menjadi makhluk yang sempurna seutuhnya, sedangkan dari kata kepribadian dalam bahasa asing disebut personality. Sedangkan dari kata Latin yaitu persona adalah topeng atau seseorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng
yang menyembunyikan identitasnya dan memerankan tokoh lain dalam dunia drama yang dijelaskan oleh Bukhari 1982-91, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kepribadian seseorang adalah perangsang dari orang tua atau kesan yang ditimbulkan oleh keseluruhan tingkah laku orang lain. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam karakteristik kepribadian. Macam-macam karakteristik kepribadian itu dibagi menjadi 3 menurut Elser 1964 dalam menyatakan bahwa tipe kepribadian dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah kepribadian ekstrovert, yang kedua kepribadian introvert, dan yang ketiga adalah kepribadian neurosis. Kepribadian ekstrovert adalah dicirikan dengan sifat sosiabilitas, bersahabat, menikmati kegembiraan, aktif berbicara, impulsif, menyenangkan, spontan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Dan yang kedua adalah sebaliknya, yaitu sifat introvert, dicirikan dengan sifat pemalu, suka menyendiri, mempunyai kontrol yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah neurosis. Neurosis itu adalah ke negatifnya, yaitu dicirikan dengan rasa cemas, pemurung, suka tegang, bahkan kadang-kadang disertai dengan something fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Menurut Kurnia 2017 menjelaskan bahwa karakteristik atau kepribadian seseorang dapat berkembang secara bertahap. Salah satunya adalah karakteristik perkembangan masa awal anak awal di usia 2-6 tahun. Bahwasanya pada masa anak awal berlangsung di usia 2-6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal, contohnya seperti di SD. Selanjutnya adalah menurut Kurnia tahun 2007 menjelaskan bahwa karakteristik atau kepribadian seseorang dapat berkembang secara bertahap, yaitu karakteristik perkembangan masa anak awal yang berusia 2-6 tahun. Masa anak awal berlangsung pada usia 2-6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi, mulai mengikuti pendidikan formal seperti SD. Tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Yang kedua adalah karakteristik perkembangan masa anak akhir, di mana di usia 6-12 tahun. Karakteristik atau ciri-ciri pada masa anak akhir itu halnya dengan ciri-ciri periode anak awal, dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Dan yang ketiga adalah karakteristik perkembangan masa puber, di mana di usia 11-15 tahun. Pada masa puber adalah suatu periode tumpang tindih antara masa anak akhir dan masa remaja awal.